karena mereka dari Vietnam awalnya banyak tuh yang ke sana. Cuman banyak yang masuk ke sini karena di sana ternyata sering demo. Di sana demonya yang di demo itu perusahaan, kalau di sini demo pemerintah. Jadi nggak ada masalah buat kita. Sering antara peraturan regulasi yang dibuat oleh pemerintah ini sering nggak terintegrasi. Ini juga menjadi hal yang menurut saya menjadi kendala buat investasi karena mereka jadi nggak merasa safe dari sisi legalnya. Tapi so far investor yang berminat masuk Indonesia masih bagus ya Pak? Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana menyerbu, bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin ya kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor ya, tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Ya, kali ini saya kedatangan tamu ya, seseorang yang wow, ini legend dalam dunia property management, apalagi tentang kawasan industri. Dan sudah hadir di studio Pak Edwin Darmastiawan, Deputi CEO ya Pak? Dari Vice President Director. Vice President Director dari satu kawasan industri yang top banget, namanya One Sinda. Ya, kalau namanya One Sinda itu ya pasti ada hubungan dengan Cungko lah ya. Karena memang ini perusahaan dari luar ya Pak. Cina, ya. PMA Cina. Ya. PMA Tiongkok. Pak. PMA Tiongkok. Siap. Dan sudah ada di Batang. Di kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang. Batang. Sama di mana lagi? Sama ya, rencana kita mau bangun di Majalengka dan Sumedang. Urbana. Siap. Jadi bukan karena itu saya ngundang beliau ya. Walaupun saya terima kasih karena One Sinda juga sedang persiapan atau akan membangun kawasan industri seluas berapa? Seluas kalau PKKPR yang sudah kita dapatkan itu ada sekitar 2.500 hektar. 2.500 hektar. Yes. Saya pernah diundang, mereka launching di Batang. Dihadiri berapa ratus investor dari China sekitar 1.000 Pak. 1.000 yang datang kemarin? Iya. Total Pak. Total. Ya. Jadi begitu besar gairah ya. Yes. Pengusaha-pengusaha dari China ingin membuka pabrik di Indonesia. Yes. Nah persoalannya, apa persoalannya? Oh gitu. Persoalannya apa persoalannya? Apa aja Pak persoalannya Pak? Oke. Mungkin sebelum masuk ke persoalan, kita lihat dulu dari keinginan besarnya Cina untuk masuk ke Indonesia, ya, minat besarnya. Oh, besar sekali loh. Ya. Pertama adalah karena ya Bapak tahu sendiri sekarang kan lagi ada perang tarif ya antara Cina dengan Amerika dan juga dengan Eropa. Nah, padahal mereka pasar utama ekspornya kan di sana Pak. Di Amerika. Nah, jadi satu-satunya jalan untuk menjaga atau maintain market mereka di sana, mereka harus pindah country of origin-nya, keluar dari Cina-nya. Dari Tiongkok. Jadi masuklah ke Indonesia antara lain. Nah, di Indonesia ini juga mereka mempunyai beberapa parameter ya untuk investasi itu. Nah, parameternya itu antara lain kalau untuk industri itu adalah satu, populasi tenaga kerja. Kemudian mereka harus siap bekerja ya dari skill, knowledge, kemudian dari budaya kerja. Ya. Sebenarnya itu bukan persoalan. Tapi kan orang banyak kita. Ya. Persoalannya adalah skill dan knowledge ya Pak. Skill dan knowledge ini perlu ditingkatkan melalui vokasi-vokasi. Sekolah vokasi terus. Ya. Kemudian parameter yang kedua ya ketersediaan air, listrik, gas, infrastruktur. Jadi infrastruktur itu merupakan salah satu syarat yang paling mereka lihat pertama. Infrastruktur ada beberapa kan. Satu, air transportation infrastructure. Bandara kalau di di Rebana ada Rebana sudah internasional. Kertajati. Di sana mungkin ya perlu diperbaiki ya
service or level agreement-nya. Kemudian nanti perlu dilengkapi dengan destinasi karena masih sepi Pak. Ya. Jadi airline itu kan masih belum tertarik untuk harus naikin datang ke traffic. sana. Ya kan harus naikin traffic. Jadi di sana harus ada destinasi. Betul. Nah itu memang kelemahan kita tuh sering bangun satu infrastruktur dasar nggak berkoordinasi tuh antara pengelola infrastruktur sama pengelola destinasinya. Harusnya ngobrol dulu, baru jalan. Kan kita banyak contohnya lah ya itu ya. Seperti itu. Kemudian nanti hal yang lainnya yang perlu diperhatikan adalah kesiapan tenaga kerja tadi, mereka harus literasi di IT-nya. ICT readiness itu termasuk juga ada data center, kemudian jaringan internetnya cepat dan kuat, kemudian aksesnya juga mudah didapat, kemudian ada safety and security. Jadi mereka juga physical ya, safety and security itu juga sangat diperhatikan sama mereka. Kalau mereka usaha di sana aman nggak dari gangguan? Karena mereka dari Vietnam awalnya banyak tuh yang ke sana. Cuman banyak yang masuk ke sini karena di sana ternyata sering demo, dia bilang gitu. Pak, di sini juga banyak demo, saya bilang. Cuman beda, di sana demonya yang di demo itu perusahaan, kalau di sini demo pemerintah. Jadi nggak ada masalah buat kita. Something like that, Pak. Kemudian hal yang lain adalah worker price. Jadi tadi populasi tenaga kerja, kesiapan mereka, UMR juga itu menjadi pertimbangan karena itu kan masuk ke cost of goods sold mereka. Dan di Indonesia masih kecil ya Pak ya? Di daerah tertentu masih kecil, seperti Rebana Jawa Tengah. Ya? Jawa Tengah ya. Rebana lebih tinggi dari Jawa Tengah. Jawa Tengah masih 2,9-an ya. Jadi di sini agak mungkin kan antara Sumedang, Majalengka yang paling dekat, makin mendekat ke Bandung itu makin mahal. Dan makin mendekat ke Kerawang juga makin mahal. Ke Bekasi ya. Karena sudah jadi kan mereka kan. Nah ini mungkin perlu satu pengontrolan juga mengenai keseragaman UMR di sana supaya mereka merata gitu pembangunannya. Hal lainnya lagi adalah ya tadi dari ketersediaan infrastruktur gas, air, listrik itu juga harus siap. Kemudian policy dan regulasi. Ini yang penting juga ya. Di sini sering, ini pengalaman Pak ya. Sering antara peraturan regulasi yang dibuat oleh pemerintah ini sering nggak terintegrasi. Jadi antara mulai dari PP, kemudian dari peraturan pemerintah, turun ke peraturan menteri, kemudian turun lagi ke Pergub, turun lagi ke Perbub, ya di Perdanya itu tidak sering nggak sinkron. Jadi nggak applied Pak. Jadi ada hal yang diatur di PP tapi tidak bisa dilaksanakan di bawah. Ini juga menjadi hal yang menurut saya menjadi kendala buat investasi karena mereka jadi nggak merasa safe dari sisi legalnya. Mungkin begitu Pak. Dan berubahnya aturan-aturan juga ya Pak. Nah kalau perubahan-perubahan aturan itu ya Bapak udah tahu sendiri kan ya, Ini masalah apa? Kepastian hukum. Kepastian hukum. Nah itu juga, ini penting juga. Sangat penting Pak. Karena kebanyakan investasi itu kalau hukum ganti pemimpin, ganti ganti peraturan itu jadi tidak ada kepastian di hukumnya. Dan mereka juga investasi itu kan yang akan dilihat itu adalah return-nya Pak. Return-nya itu juga akan bisa berjalan sesuai target kalau ada hal-hal yang tadi yang saya sebutkan itu tadi. Dan parameternya jangan berubah, ya kan? Gitu Pak. Menghitungnya harga sekian atau berikut berjalan naik lagi, pasti akan terjadi perubahan. Itu akan membingungkan para investor ya Pak. Tapi so far investor yang berminat masuk Indonesia masih bagus ya Pak? Sebenarnya to be frank Pak, kalau untuk industri minatnya jauh lebih besar dari sektor pariwisata. Jadi dulu saya ada di sektor pariwisata Pak. Rasanya itu mendapatkan investor itu dulu sangat sulit Pak. Jadi kita sebagai pengembang kita sudah siapkan infrastruktur, kita sudah siapkan perangkat regulasi yang menurut kita itu sudah atraktif gitu ya. Tapi mereka at the end of the day mereka akhirnya berlarian ke negara tetangga. Nah saat ini kolega saya nih ada di sisi pihak investor asing Pak. Pak Chen ini? Iya, saya baru paham Pak. Oh ternyata memang buat investasi di Indonesia itu liku-likunya panjang. Pak. Jadi nggak heran mereka akhirnya berlarian ke luar negeri karena lebih mudah, lebih cepat. Terutama perizinan ya Pak? Perizinan itu kita itu memang
regulasi itu banyak Pak. Cuman enforcementnya untuk melakukan aplikasinya di transaksi di aktivitasnya itu rendah. Nah, kemudian perizinan itu sendiri karena tidak sinkron antara yang diatur di tingkat PP sama yang ada di bawah di Perda, ini juga akan membuat proses investasi juga lambat. Karena investasi itu kan mulai mereka membebaskan lahan itu kan kita harus pasti pengurusan PKKPR-nya. PKKPR itu Pak? Dulu ini kesesuaian tata ruang Pak. Kesesuaian Jadi, ini tata ruang. kayak ILOK, dulu tuh ILOK Pak. Jadi kalau orang mau beli lahan itu harus punya PKKPR. Nanti ini diperlukan waktu Bapak mengurus SHGB. Kalau nggak ada PKKPR-nya atas nama yang bersangkutan, nggak bisa ngurus SHGB-nya Pak. SHGB sertifikat hak guna bangunan. Yes. Terus? Kalau perusahaan Pak, kalau individu kan SHM namanya. SHM, Jadi setelah PKPR kita ngurus HGB, kemudian setelah HGB itu nanti untuk bangunan nanti kita perlu lagi PBG. PBG itu apa? Persetujuan bangunan. Persetujuan bangunan, Ini yang keluarkan dari Pemkap gitu ya. Kemudian setelah ini kita perlu lagi SLF. Itu kayak IMB-nya tuh kali ya Pak ya? Lain lagi? Lain Pak. PGB. SLF. Jadi kan PBG ini IMB ya. IMB kan? IMB. Ya. Kalau rumah pribadi IMB? IMB ya. Sekarang namanya PBG Pak. Nah setelah PBG ini ada SLF, sertifikat layak fungsi. SLF. Siapa yang keluarin? Itu juga Pemda, DPM PTSP-nya Pak. Kemudian setelah itu baru kita bisa mengurus perizinan industri ke Kementerian Perindustrian. Nah ini nggak akan keluar kalau di awal ini nggak keluar. Panjang banget ya. Itu panjang Pak. Berapa beja tuh ya Pak? Yes. Jadi satu PBG, kemudian ngurus lagi SLF, kemudian lagi ngurus izin industri di Kementerian Perindustrian. Jadi ini yang mungkin terlalu panjang prosesnya, yang akhirnya ya sampai sekarang seperti Bapak kemarin datang tuh Pak ya. Kan sudah animonya kan sudah sebegian gila tuh Pak ya. Yang datang itu sampai 1.000 Pak. 1.000 total ya. Totalnya sampai 1.000 dan mereka juga mau investasi dan ini kan word of mouth-nya. Jadi nggak bagus karena di sini izinnya susah. Ini 2 tahun di sana udah. 2 tahun Pak. Kita tanda tangan perjanjian pemanfaatan tanah industri itu 2023 bulan November. Itu seharusnya bulan Mei kita harus sudah ada janji untuk serah terima pabrik karena kita kan bangun bangunan pabrik siap pakai Pak. Jadi bagusnya itu kolega saya sudah melihat keengganan dari rekan-rekannya di sana untuk masuk ke Indonesia karena tadi ya persoalan-persoalan yang panjang itu. Jadi mereka kadang-kadang udah beli lahan, tahu-tahu nggak bisa dibangun, atau sudah dibangun nggak bisa izin beroperasi karena masalah yang tadi itu. Dan uang ketanam udah ya? Uang sudah ketanam, tapi ya banyak Pak yang nganggur Pak. Akhirnya nggak bisa dapat izin. Ya karena masalah-masalah itu memang udah kalau udah di ujung kan udah susah Pak. Mereka udah bangun. Nah ini dia akhirnya karena udah tahu dia udah punya pabrik di Jepara Pak, pabrik tas. Kalau Bapak di Google itu Wansinda Travel Goods ya. Saya lihat kemarin itu di pamerannya. Yes, itu dia Maklun ya Pak? Maklun. Jadi DLC, Samsonite. Ya itu di sana. Nah, dia punya pengalaman yang bagus. Ternyata word of mouth yang selama ini didengar di Indonesia tuh tidak seperti itu ya. Nah, udah akhirnya dia bangun di situ. Nah, dia bangun itu tanahnya dia beresin. Dia bangunkan pabriknya, bangun pabrik siapa lagi, mereka tinggal plug and play, seperti itu. Jadi tidak ada resiko. Mesin-mesin pun sudah ada. Mesin-mesin dari si pelaku usaha, dari penyewa, dari si pelaku industrinya. Dia kan cuma itu disewakan Pak. Dari Wansinda ke dia mereka yang bawa sendiri karena pabriknya macam-macam Pak. Jadi kegiatan industri mereka yang di sana ada sepatu. Jadi Wansinda sebagai pabrik aja. Dia kayak developer rumah real estate lah. Cuman ini pabrik. Yang ngebangun boleh sendiri. Yang ngebangun boleh dibangun. Selama ini kita yang bangun. Tapi juga ada sesuai permintaan. Saat ini typical ya, jadi semua sama. Tapi ada juga nanti yang build to suit. Jadi tergantung dari desain mereka, sesuaikan dengan mata rantai produksinya, nanti kita yang bangun. Disesuaikan dengan jenis industri karena juga macam ya Pak. Ya. Ada kosmetik, ada mainan, ada sepatu, ada
Banyak Pak. Jadi itu udah 2 tahun nih Pak ya? Saat ini sampai sekarang Pak ya, Ya. dari 23 November 2023 sampai sekarang ya sudah 2 tahun Pak. Dan itu Belum bisa digunakan juga. belum bisa beroperasi Pak. Belum berhasil. Bangunan sudah Saya pikir siap, kemarin instalasi udah hingar-bingar launching gitu. instalasinya mesin sudah siap, tinggal beroperasinya aja kalau nggak ada izin kan nggak berani Pak. Ya ini semoga ya, saya tahu beliau pelaku dan ini real gitu. Saya sih profesional walaupun saya sekarang menjadi kepala dari Rebana ya 43.900 hektar yang ada di Jawa Barat, itu menjadi tanggung jawab saya. Jadi ini makanya saya undang beliau hari ini, saya belajar gitu dan juga untuk mengajak gitu ya bagi para stakeholder ya, bagi pemangku kepentingan dan juga para pejabat-pejabat atau instansi terkait tentang perizinan. Ayo dong kita bekerja lebih serius ya Pak. Bekerja lebih serius untuk membantu orang yang mau invest loh di Indonesia. Kita butuh invest ya. Oleh karena itu banyak sekali kawasan industri didirikan ya. Tolong kita bantu nih. Kenapa? Kalau investasi itu jalan, pabrik berdiri, Masya Allah multiplier efeknya luar biasa. Tenaga kerja, ekonomi kerakyatan, supply chain kita jalan, transportasi jalan, infrastruktur jalan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kita ingin melakukan pelambatan atau melakukan pekerjaan yang demikian birokratik gitu ya Pak ya. Bapak nggak usah ngomong, saya aja yang ngomong. Siap. Karena saya tahu banget, saya berdialog, Pak Helmi tolonglah, Pak Helmi kan temennya banyak, kenal sama menteri ini, kenal bupati ini gitu, tolonglah Pak. Kami nggak minta apa-apa, kami cuma minta dibantu perizinan, betul gitu ya Pak? Betul Pak. Oke. Semoga di Rebana lebih cepat, walaupun gue gak yakin juga nih Pak. Insya Allah Pak, saya akan turun langsung. Ya harusnya sih cepat Pak ya, karena Karena kita mulai punya dari awal Pak ya. Betul. Kalau mulai dari awal, kalau menurut saya kan Bapak ya sekarang gampang aja Pak. Bapak udah punya, kalau di Rebana nih kan, kalau dari lokasi ya menurut saya nih sebagai dengan menilai parameter investasi, Bapak sudah punya international airport Kertajati. Meskipun sekarang masih sepi Pak, tinggal kan bangunnya destinasinya aja Pak ya. Destinasi itu bisa pariwisata, bisa industri. Tapi infrastrukturnya udah kelar Tapi bos. sudah kelar. Tugas kita tuh gimana bikin rame. Service level agreement-nya dibangun. Terus Bapak udah punya international seaport Patimban, ada Cirebon. Nah di tengahnya ini nih mungkin ya Bapak harus pikirkan di master plan-nya harus ada TOD-nya Pak. TOD itu. Ya kan, ada TOD-nya supaya integrasi itu antara residensial, pusat kegiatan dengan lokasi-lokasi yang Bapak kembangkan. Ya, pendidikan, pariwisata, vokasi, kesehatan. Itu ya Bapak bantu juga lah. Ya, bantu juga lah. Nah itu sebenarnya Pak kalau dari investasi ini ya kalau mau kerjasama banyak loh Pak dari lokal juga. Jadi artinya gini, Bapak gas, waste water management, waste management, water WBTP, itu ada investornya Pak lokal. Jadi dia mau invest, kemudian nanti dia yang kelola, nanti revenue sharing. Jadi si pemilik kawasan duduk manis aja. Solar panel supaya dia dapat eco konsep gitu kan. Itu juga bisa diinvestasi. Karena Rebana itu udah green economy Pak. Malah kita green economy, blue economy. Tadi malam saya ketemu juga Pak, jadi pengusaha Tiongkok yang dari Batam. Dia juga mau invest. Jadi kalau Wan Sinda tertarik, gue kenalin lah. Boleh Pak. Karena kan lebih cepat kan. Kita berkolaborasi dan berkolaborasi itu kolaborasi lah. Ya. Karena kita modelnya kan sekarang bukan hanya melakukan kegiatan investasi sendiri Pak. Kita rangkul ada lokal juga, pasti. Mungkin buat masuk di equity atau mau JO itu welcome Pak. Ya, apalagi ada konsep TKDN ya Pak, ada kandungan lokal gitu. Kalau TKDN itu kan macam-macam kita solusinya ya. Tapi intinya untuk mempercepat pembangunan itu sebenarnya banyak cara. Saya sih melihat waktu saya di salah satu BUMN Pak, ada satu model kegiatan investasi yang mungkin bisa ditiru. Jadi artinya dia punya HPL Pak. Mungkin karena ini BUMN ya. Di atas HPL ini kan ada HGB, di atas HPL. HGB di atas HPL, oke. Ini HGB di atas HPL ini dia bayar sewa, tapi jaminan HGB ini bisa dijaminkan ke bank atas nama dia.
Tapi kan ya dari sisi keamanan yang penting nggak ada side streaming ya. Ya. Bisa dijaga karena barangnya kan ada di situ. Ya. Ya, jadi benar-benar dipakai untuk proyek yang ada di situ. Oke. Jadi dia bisa mendapatkan pinjaman, bangun propertinya, kapasitas prepayment-nya itu ya dari hasil kegiatan operasinya untuk Ya. bayar ke bank dan buat bayar sewa Ya. ke ITDC-nya. Dan itu buat investor sangat Membantu, menarik. Menarik ya. Karena investasinya kan jadi berkurang 50% dari investasi di Karena tanah. paling besar tuh di tanah ya Pak ya? Tanah paling besar dan kita kan cuma 30 tahun Pak HGB. Kalau kita HGB kan. Setelah Tapi itu kan bisa diperpanjang. ya 20 tahun. Tapi kalau berubah pemerintahan, berubah peruntukan, who knows? Amin jangan berubah dong ya. It happens. Saya Pak. kebayang loh Pak. Ya ini Pak. Saya kebayang Pak. Saya ini kan pernah di pemerintahan, investor juga Pak, walaupun kecil-kecilan, capek banget. Kita kan pakai selalu kalau kita investor kan kita pakai prediksi kan Pak, bikin forecasting, Iya. yang ada Kan payback-nya. ada payback, ada asumsi, Iya. asumsi sekian gitu. Betul. Begitu berubah, Ya Bapak mati Pak. tinggal di apartemen aja. Ya, Itu kan begitu HGB udah mau habis kan biasanya harganya turun tuh. Iya, Karena iya. apa? Iya, Peruntukannya belum tentu ya bisa diperpanjang lagi. Meskipun di undang-undang agrarianya tuh 30 plus. per tambah 20 perbaruan 30. Tapi ya, ini beda nih. Nah itu yang tadi saya bilang antara lain. Ini udah record. Ya. Antara peraturan apa namanya di satu kementerian dan kementerian lain itu Ya. suka nggak Itu Bapak sinkron. nggak usah abdur record, tapi itu terjadi. Saya kan ngalamin juga Pak. Iya. Di ada industri gitu. Jadi ada itu yang kita sebut. Nah ini tugas saya sebagai kepala rebana Pak. Ya jadi bagaimana mensinkronkan gitu ya. Kadang-kadang antar kementerian aja berbeda tuh, Nggak terintegrasi lah gitu. nggak terintegrasi. Ini PR lah Pak. PR-nya seperti itu Pak. Jadi antara PP di atas sama juknisnya dalam Juknis di bentuk bawahnya bisa. peraturan menteri, kemudian di perbubnya, pergubnya itu aja harus betul. sinkron. Jadi Dulu lebih parah Pak. Dulu pernah gue inget banget deh dulu Pak Jokowi masalah tanah tuh Pak, masalah BPN itu nggak ada tuh uang sertifikat segala macam nol gitu. Saya ngurus Pak, ada duitnya. Dia bilang apa? Yang gratis itu ya urus aja ke Pak Jokowi gitu. It happen gitu ya. Semoga yang kasus-kasus kayak gini tuh makin lama kita makin baik. Tapi sekarang ada medsos loh Pak. Kalau yang begitu-gitu melenceng viralin aja gitu. Kata Panji mah no viral no usut lah ya. Jadi kita eranya transparansi. Pak Edwin ini adalah seorang apa ya yang sangat senior. Wah, Bapak pernah jadi banker? ya, Iya, pernah mengelola apa kawasan pariwisata juga. ITDC ya. ITDC. Pernah juga memegang beberapa properti ya. Ya di ITDC kan ada properti. Ya, terus di luar itu setelah itu ada di MNC Land. Di mana lagi pengalaman? Di PPA. PPA. Bank Eksim juga ya? Ya, waktu di bank itu saya di BDN, kemudian Mandiri sebentar, kemudian Exim Bank, baru pindah sektor Pak, pindah ke properti. Pasti gajinya tinggi banget. Ya, Jadi kelihatannya Pak. berapa puluh tahun apa pengalaman nih Pak? Saya di bank itu 26 tahun Pak. Di bank doang. Di bank. Kemudian di ITDC 10 tahun, di MNC ada 3 tahunan gitu Pak. Baru saya sekarang di PMA. PMA. Cina. Saya lebih baru lagi Pak. Saya baru 4 bulan gitu. Siap. Dapat amanah, pokoknya harus menjual quote unquote 43.100 hektar lahan untuk kawasan industri. Jadi saya minta tolong nih ke Pak Edwin ya. Tolong nasihat. Menurut saya Pengalamannya. Pak Helmi itu perlu DMO Pak. Satu badan bentuk badan usaha, That's it. fungsinya Destination Management Organization. Jadi dia Ya. seperti satu orkestra tuh dia dirijennya Pak. Ya. Yang mengatur kepentingan Ya, ya. investor, Semacam pemerintah pusat. badan otorita kah? Lebih mungkin kalau di ITDC itu ITDC-nya Pak. ITDC-nya. Ya, ITDC-nya. Jadi dia tuh kan dirijen dari pengelola bandara, pengelola jalan tol, pengembangan masyarakat. Oke. Jadi ini kan sama investor ya. Jadi supaya investor tuh merasa nyaman ya. gitu kan. Jadi kita yang melakukan harmonisasinya. Saya kemarin pernah ketemu dengan satu investor. Dia bilang, "Mi, cepat Rebana dijadiin semacam badan usaha ya. Karena mereka lebih nyaman bisnis itu B2B, Pak." Yes. Harus Pak. Nah, ini kan saya di Rebana itu kan masih bagian dari pemerintahan. Badan Pak. Badan. Jadi badan yang setara dinas lah Pak. Jadi ini juga upaya kami secara internal. PR paling berat nih.
bagaimana membuat peluang bagus banget, sambutan masyarakat bagus banget Pak. Jadi terima kasih masukan Pak Edwin tadi supaya kita juga lebih bisa melayani ya. Ya. DMO istilahnya Pak ya. DMO, Destination Management Organization. Jadi badan usaha lah, Bapak bisa BUMD, bisa. Satu lagi mungkin karena Pemprov ini kan punya bank Pak, BJB Pak. BJB ya. Nah ini kalau bisa berkolaborasi dalam pendanaan kepemilikan itu juga bisa diatur skema-skema pembiayaan yang tepat dan aman buat banknya. Mereka udah siap Pak. Jadi gitu. Pak direksinya udah ngubungin saya. Malah yang ada yang di luar BJB malah lebih serius lagi Kak menawarkan. Karena mereka punya cap yang lebih besar ya. Yes. Tapi kita kan praktis kepengen terbuka untuk semua orang. Jadi Bapak sebagai pemilik salah satu kawasan, pemilik lagi yang menentukan gitu. Mohon kami diberikan masukan Pak. Ini penting banget. Pak, apalagi Pak yang mungkin saran dari developer kawasan industri untuk supaya investor itu betul-betul yakin dan tertarik untuk invest di kawasan kita Pak. Ya, seperti tadi Pak, sebenarnya kan infrastruktur Bapak udah punya, tinggal pengelolaannya saja. Karena destinasi itu kan bisa industri, bisa pariwisata, itu kan yaitu tugas dari para pengusaha lah. Ketika infrastruktur ini sudah terbentuk dan terkelola dengan baik, ada DMO yang melakukan harmonisasi di sini, ya ketersediaan air, gas, listrik dan lain-lain sama ya tenaga kerja itu dipersiapkan. Vokasinya. Betul. Regulasi yang lebih investor friendly lah. Jadi investor friendly. Ya, jadi value-nya itu coba digeser, bukan tidak comply ya, tapi ya lebih membantu investor kalau ada kesulitan seperti apa ya dicari dengan time frame yang jelas. Biaya mungkin ya mereka sih nggak terlalu keberatan ya kalau memang asal itu hitungannya masuk ya. Accountable ya. Bisa. Keren banget Pak. Oke, jadi Wansinda sekali lagi kalau kita balik ke Rebana, ya mumpung karena saya di Rebana, saya kepengen tahu kira-kira minatnya cukup banyak ya Pak untuk masuk ke Rebana Wansinda. Banyak sekali Pak. Bapak kan tahu sebenarnya bukan hanya di Rebana, Subang ya termasuk Rebana kan Pak ya. Iya. Kan di sana udah ada BYD kita, invest di kita Pak. Jadi sebenarnya sistem industri di Tiongkok sana itu mereka clustering. Jadi misalnya spare parts semua satu tempat. One village, one product. Ya kan one village, one product, one upon a time. Seperti itu Pak. Jadi mereka nggak bersaing di ini. Jadi mereka supply chain-nya juga kan tetap situ kan. Gampang. Nah itu bisa pengaturan di master plan-nya bisa seperti itu per cluster seperti itu. Nanti mereka tinggal bangun di situ. Nah, kemudian BLK Bapak mulai dari sekarang kan dipersiapkan itu kan dengan vokasi dan lain-lain yang ada ITB udah masuk, Polman udah masuk Pak. Dengan sesuai yang jenis-jenis institusi yang akan ada di sana. Ada situ. Keuntungan buat Indonesia kalau menurut saya dulu ya seperti tadi saya bilang mencari investor itu kan sulit Pak ya. Di sektor pariwisata, tapi di industri itu luar biasa minatnya. Jadi kalau kita punya orang-orang seperti kolega saya ini, dia kan pengusaha di sana Pak. Dan dia tahu persis pengusaha-pengusaha di sana yang berminat untuk ekspansi atau relokasi pabrik-pabriknya. Jadi itu yang langsung mereka dekatkan, yang mereka approach. Dan mereka, kolega saya itu melakukan kegiatan investor gathering tuh banyak banget Pak di sana Pak. Dengan biaya dia sendiri gitu loh. Dia sewa hotel, dia undang orang, bikin event ya. Dia kan jualan sebenarnya sih ya. Tapi buat kita kan bagus karena at the end of the day ya ekspor kita meningkat, pendapatan devisa ekspornya juga, tenaga kerja kita terserap. Multiplier efeknya banyak lah seperti Bapak bilang tadi kan, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan lain-lain gitu Pak. Jadi sebenarnya ya perlu kita dukung. Ya. Gitu. Oke Pak, ada lagi yang misalkan mungkin closing statement Pak Din? Ya, kalau menurut saya kegiatan investasi dengan pola kerja yang seperti dilakukan oleh Wansinda ini perlu dukungan. Memang agak lambat karena terkait dengan banyak hal seperti prioritasnya. Tapi untuk Jawa Barat
kolega saya ini sudah berjanji akan membangun Sencen, Pak. Karena Sencen itu mulainya dari sekitar 2.000 hektar, Pak. Ya. Jadi 2.000 Desa hektar nelayan. dan 30 tahun. Iya. Itu udah seperti sekarang kan. Yang paling advance pembangunannya 4 di Cina kan, Beijing, Shanghai, Shenzhen Shanghai, sama Guangzhou. Gitu. Nah dia cita-citanya seperti itu, Pak. Membuat Sencen di Shenzhen di Jawa Barat. Rebana. Dengerin tuh. Thank you Mr. Chan ya. Orangnya baik banget ya. Terima kasih ya. Jadi ini saya sengaja hari ini supaya orang tahu juga ya bahwa ya supaya kita sadar juga terutama juga masyarakat ya Pak ya bahwa kita sangat menyesalkan kemarin Finfest atau hari pertama di demo ya kan tidak ada investor yang menolak untuk mempekerjakan masyarakat sekitar ya kan. Karena kalau saya punya usaha kalau bisa masyarakat sekitar kalau memenuhi syarat semua. Kan enak Pak. Digaji berapapun mereka nggak keluar banyak untuk ongkos kan minimal kan gitu. Dan mereka akan jadi safety net. Ya dong. Jadi kita berikan kesempatan. Ya jadi percayalah saya mewakilin para investor semua ingin ya agar sebanyak mungkin ya tenaga kerja itu berasal dari sekitar pabrik kita. Ya tapi barangkali masalah skill perlu di-upgrade dan insya Allah kita akan carikan juga Pak ya vokasi sekolah sekolah vokasinya dan sebagainya ya insya Allah lah karena target saya cukup berat Pak untuk mengejar ekonomi growth 8% di Rebana ya jadi saya berharap juga kepada teman-teman semua yang ingin ke Rebana silakan langsung kontak saya aja berhubung dengan saya Rebana ya kemudian target kita juga beberapa kabupaten perlu dorongan Pak kayak Indramayu ya Indramayu ekonomi growth-nya masih harus kita perjuangkan tenaga kerjanya yang nganggur banyak banget. Ya padahal kan potensi luar biasa Pak. Kelautan ya, potensi energi dan sebagainya. Cirebon juga. Wah luar biasa. Terima kasih Wan Sinda. Pak, saya boleh satu lagi ya Pak? Boleh Pak. Mumpung ingat ya Pak. Terkait sama RDTR Pak. Jadi investor itu kalau kawasannya itu masih terikat dengan RDTR yang berubah-ubah tiap 5 tahun saya pada pergantian kepemimpinan mungkin kurang nyaman Pak. Jadi contoh kami waktu di TDC Pak itu dikecualikan Pak. Jadi kayak untuk kawasan khusus dia tunduknya kepada master plan Pak. Jadi bikin master plan di situ. Ya master plan ini pasti tentunya disesuaikan dengan perencanaan kawasan RDTR-nya, tapi dia tunduknya pada situ aja 30 tahun dia berlakunya Pak. Itu di-approve oleh pemerintah, kepala daerah. Kepala daerah. Tidak boleh dirubah. Iya, selama 30 tahun. Nah, itu setelah 30 tahun ini baru nanti dia ada revisi. Sesuai dengan review ya. Seperti itu. Jadi itu ini kalau pegang itu seksi, Pak. Pemilik developer dari industrial estate atau kawasan industri merasa nyaman akan sangat nyaman ya Pak. Jualannya gampang. Masalah kita tuh hanya masalah kepastian hukum. Ayo kamu kita pastikan lah ya. Sebenarnya kalau kita tidak ada mens rea nih Pak. Ya semuanya adalah bekerja untuk NKRI insya Allah lah. Gampang sebenarnya. Ya. Saya tahu Bapak nggak berani jawab. He's a true professional gitu. Kalau saya udah lah Pak. Udah. Aduh kepengen banget saya Indonesia maju. Kita bisa maju nih Pak. Potensi kita luar biasa. Luar biasa Pak. Dan Jawa Barat tuh luar biasa. Kita punya kepala daerah yang punya punya power, punya cepat gitu. Dan punya berani memutuskan ya KDM. Jadi itu menurut saya pikir itu asetnya dari Rebana Pak. Saya kalau dapat langsung WA langsung dibahas. Kira siap bergerak. Ya. Baik. Semoga Wan Sinda menjadi sukses Pak. Kalau ada apa-apa telepon saya aja. Insya Allah saya bisa membantu Pak. Kalau saya bisa bantu. Ya jadi juga. Semoga juga kawasan Rebana cepat penuh ya. Baru berapa persen ini. Fasilitas kita paling luar biasa. Infrastruktur kita paling luar biasa ya. Connectivity kita punya 2 jalan tol, punya kereta api. Punya Pantura ya Pak, punya bandara, punya berapa pelabuhan. Pelabuhan kita Cirebon juga bagus loh Pak. Cirebon dan Patimban Pak. Iya Patimban. Nah Cirebon ini cuman perlu dikeruk Pak. Dan kemarin alhamdulillah ada satu perusahaan dari Belanda, Corporate Social Responsibility akan membantu dalam pekerjaannya. Dia mau kasih kapal tuh Pak. Wah banyak banget orang yang ingin membantu Rebana, ingin membantu Indonesia. Termasuk Wan Sinda. Amin. Thank you Bos. Baik. Semoga
pembicaraan hari ini bermanfaat dalam rangka memberikan perspektif. Ini bukan promosi Wansinda, bukan promosi Rebana, tapi untuk kepentingan kita semua. Ya, ini perusahaan berisiko ya Pak, invest triliunan mereka invest ya untuk apa dalam rangka untuk membantu Indonesia, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian. Mari kita bantu ya. Terima kasih, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye bye. Makasih Pak. Terima kasih.